Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-teman, dilansir dari Lengkong ya teman-teman ya, ini ayobandung.com. Nah ini teman-teman ya. Nah, ini apakah honorer diangkat jadi P3K 2022 tanpa syarat? Apakah itu benar? Simak apa saja syarat yang dinilai ya dalam proses tahapan pendataan oleh lingkup daerah. Ya, sebuah edaran yang melegakan bagi para honorer yang akan diangkat menjadi P3K 2022. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mereka semua yang akan berhasil didata akan menjadi P3K 2022? Penghapusan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena ada alasan hasil kajian matang, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi kajian matang dari pemerintah pusat, teman-teman. Kemudian lantas bagaimana dengan nasib non-PNS atau tenaga honorer yang saat ini tersebar banyak di instansi daerah di seluruh Indonesia? Lah, apakah nasib mereka dibiarkan begitu saja digantung oleh karena kebijakan baru yang harus menjadi P3K? Nah, ini teman-teman ya. Tentu ya teman-teman ya, tentu melihat begitu banyak honorer yang saat ini masih mengharapkan uluran kebijakan pemerintah terkait nasib mereka ke depannya ya teman-teman ya. Nah ini, teman-teman, sebuah surat edaran yang menetapkan untuk mendata semua tenaga honorer yang tersebar di instansi daerah. Hal itu tertuang dalam SE Menpan RB nomor B-1511. Sorry, saya ulangi lagi. SE Menpan RB nomor B152 ya, garis miring M.SM.01.00 garis miring 2022 yang terbit pada 22 Juli 2022. Ya, terbitnya SE Menpan RB 22 Juli 2022 tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kembali ya para pejabat pembina kepegawaian atau PPK bahwa sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 ya, agar setiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan tertuang dalam SE Menpan RB itu, jadi semuanya instansi pemerintah ya, rumah sakit semuanya yang di daerah maupun yang pusat nantinya harus menata pegawainya ya yang non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Nah, kemudian hal ini diupayakan untuk mewujudkan kejelasan berupa status ya, karir dan kesejahteraan para honorer yang bersangkutan. Jadi memang harus beri kejelasan teman-teman ya, yang yang PTTPK, kemudian ada yang relawan, ada yang apalagi banyak sekali teman-teman ya yang bermacam-macam ya di instansi daerah. Jadi nantinya harus P3K dan PNS teman-teman ya jadinya. Nah ini teman-teman, setelah didata semua, apakah tenaga honorer akan diangkat jadi P3K 2022 tanpa syarat? Nah, simak apa saja persyaratan yang dinilai dalam proses pendataan oleh lingkup daerah. Jadi dalam surat edaran tersebut, teman-teman, menerangkan bahwa pegawai honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan PP Manajemen P3K Pasal 99 Ayat 2, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun bisa diangkat menjadi P3K. Nah, ini teman-teman. Bentar ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Nah, ini teman-teman, paling lama. Nah, ini. Jadi bisa diangkat langsung menjadi P3K. Nah, teman-teman ya. Nah, tapi ada syaratnya teman-teman. Nah, ini.
Berikut tahapan ya. Berikut tahapan yang harus ditempuh P3K dalam pemetaan tenaga honorer. Ya. Yang pertama, nah ini teman-teman, yang pertama melakukan inventarisasi. Nah, artinya didata semuanya, data pegawai non ASN ya atau honorer yang sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Pegawaian Negara atau BKN paling lambat 30 September 2022. Jadi, tanggal 22 Juli 2022 tadi itu diberi waktu sampai 30 September 2022 semua instansi, pemerintah, rumah sakit yang ada di naungan BKN harus menginventarisasi data pegawainya ya. Kemudian lanjut yang kedua, penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh P3K ya, PPK ya. Jadi data honorer tadi harus ada SPJTM-nya yang ditandatangani oleh PPK-nya ya. Nomor 3 ya, perekaman data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN ya. Kemudian jadi perekaman data jadi harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. Tujuannya apa teman-teman? Biar nantinya setelah sudah dimasukkan data honorernya itu langsung masuk ke aplikasi BKN, jadi rekapannya bisa langsung selesai. Jadi nggak tertunda-tunda ya. Kemudian yang keempat ya, bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer. Nah, artinya teman-teman bahwasanya nanti kalau dari rumah sakit atau PPK-nya itu tidak menyampaikan datanya, berarti dianggap tidak memiliki honorer gitu teman-teman. Kemudian nomor 5 ya. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data honorer agar para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Jadi tetap harus ada koordinasi dengan BKN ya. Kemudian 6, jadi salah satu syarat honorer diangkat jadi P3K adalah mereka yang telah bekerja di instansi pemerintah sesuai dengan PP Manajemen P3K pada pasal 99 ayat 2, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun kerja bisa diangkat menjadi P3K ya teman-teman ya. Jadi jangka waktu paling lama 5 tahun kerja bisa diangkat menjadi P3K. Oke teman-teman, itu info yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer, teman sejawat yang ada di lingkungan pemerintahan baik provinsi maupun daerah. Semoga teman-temanku tetap semangat, tetap bekerja untuk menjadi P3K. Ya, mudah-mudahan diangkat semua. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.